untuk Dokter Tan, mungkin Dok, saat ini masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai perihal pengobatan alternatif, Dok. Terkait COVID-19 ini, sejauh ini seperti apa, Dok, penanganan dari pihak kedokteran terhadap masyarakat? Apakah isu-isu seperti pengobatan alternatif atau herbal dan sejenisnya masih banyak dijumpai, Dok? Ya, itulah kenapa Indonesia menjadi negara yang memang sangat kompleks kalau mau bicara soal kesehatan. Dari survei yang sudah muncul saja, bicara tentang COVID, kita bisa melihat ternyata orang Indonesia masih banyak yang percaya bahkan COVID ini adalah suatu konspirasi, ya, atau bahkan ada yang mengatakan ini mah bisa-bisaannya aja, bahkan ada yang mengatakan dokter cari untung gitu loh ya, orang di rapid test, orang di swab harganya tinggi dan sebagainya. Nah, yang lebih mengerikannya lagi adalah kalau toh orang sudah kena, yang kita takutkan adalah bukannya mereka berobat ke sarana kesehatan yang benar, ya, dalam hal ini ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, tapi mereka cari yang namanya alternatif. Nah, itu dia. Karena diandaikan kalau berobat ke dokter, ke rumah sakit, ke puskes, saya jadi makin kena. Katanya di situ adalah sumber penularan. Nah, ini yang menarik nih. Nah, yang dari telusur punya telusur, setelah cerita punya cerita kita usut, justru kita pernah dengar nih Mas Alvin, ada suatu tempat pengobatan alternatif justru menjadi klaster. Nah, ini di awal-awal bulan Juni. Ya, saya udah dengar tuh ya, tapi ya bukan daerah Serpong ya, Dokter Lydia ya, alhamdulillah bukan Serpong. Nah, itu malah jadi klaster. Karena apa? Karena ternyata si dukunnya ketularan. Nah, dukunnya kan tidak memberlakukan protokol seperti kita, ya kan? Nggak ada namanya desinfektan segala macam. Bahkan dengan bangganya mengatakan wes bablas koncese gitu ya. Wah, itu gawat itu. Nah, rakyat kita tuh masih dekat dengan yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang komorbid, Mas. Nah, ini lebih ngeri lagi. Nah, bicara tentang komorbid, rakyat kita tuh yang diabetes sekarang udah makin banyak. Yang hipertensi makin banyak. Yang stres, hipertensinya makin menggila lebih banyak lagi karena stres di rumah saja. Nah, dia takut berobat ke dokter, dia takut berobat ke rumah sakit, apalagi ke puskesmas. Sementara dia rajin buka apa? Buka medsos. Nah, ini dia. Dan berseliweran itu di medsos ya, obat-obat ajaib ya, ramuan-ramuan aneh yang menurut dia adalah oh ini herbal, aman. Oh ini ternyata bukan obat kimia, itu kalimat kayak gitu tuh. Bukan obat kimia. Akhirnya apa? Yang tadinya cuma diabetes biasa, setengah tahun malah berkembang menjadi gagal ginjal. Ya, yang tadinya hipertensi biasa, lalu tiba-tiba dia kena stroke. Aduh, sedihnya bukan main. Nah, ini akhirnya diabetes, hipertensi yang tidak terawat dengan baik. Begitu dia rentan terkena infeksi corona, dia akan menyusahkan hidupnya sendiri. Karena apa? Akhirnya itu adalah komorbid yang membuat orangnya justru menjadi fatal. Ya, itu sebabnya kenapa hari ini saya berusaha ingin mengawinkan topik kita yang cukup seksi antara pengobatan alternatif yang begitu atraktif ya dengan situasi pandemi seperti ini. Ya, jadi barangkali itu sekilas dulu dari saya. Dan baru saja kita dengar juga di Tangerang, untungnya bukan di Serpong, Tangerang tuh luas banget ya. Itu ada dukun yang ternyata supir angkot, bayangin, yang mengatakan dirinya bisa ngobatin COVID. Jadi ya ini sedih banget ya. Kok udah tahun 2020 nek ngerti-ngerti nek punya yang namanya punya badan lagi sakit, kok perginya ke dukun gitu. Nah, padahal dukun itu sendiri, sebentar, dalam tanda kutip, dukun artinya tidak selalu jelek. Kita juga mengenal yang disebut dengan hatra, ya Dokter Lydia ya. Itu disebut dengan penyehat tradisional, ya. Nah, itu kata dukun udah kita lemesin, udah kita bentuk menjadi lebih sopan, lebih beradab, kita sebut sebagai hatra. Hatra itu ada undang-undangnya, ya, 103 tahun 2014. Nanti kita akan bicara lagi tentang itu. Sebetulnya kita tidak menutup kemungkinan orang kita pergi ke herbalis. Kita tidak menutup kemungkinan orang-orang kita itu tetap berobat bukan berobat ya, menyehatkan dirinya dengan ramuan, pijet, jamu, it's okay. Tetapi tentu ada aturannya. Begitu, Mas. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.